Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua dimanapun berada. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, hari ini bertemu lagi bersama Kak Nana dalam program Smart School Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan. Generasi Smart berkarakter cerdas. Adik-adik semua, di sesi yang ketiga ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan kaidah pencacahan. Nah, ini adalah part yang terakhir ya. Nah, kalau di sebelumnya kita sudah membahas tentang kaidah penjumlahan dan kaidah perkalian dan permutasi. Maka di sesi ini kita akan membahas tentang kombinasi, jenis kaidah pencacahan yang terakhir. Nah, kita lihat dulu apa sih yang dimaksud dengan kombinasi. Nah, jadi kombinasi adalah cara memilih atau menggabungkan sekelompok objek dari himpunan yang lebih besar tanpa memperhatikan urutan. Nah, atau misalkan kalau kita memiliki susunan A dengan B, itu maknanya akan sama dengan BA. Nah, ini berarti kalau misalkan dia memperhatikan urutan berarti masuk konteksnya permutasi. Sementara untuk kombinasi dia tidak memperhatikan urutan, gitu ya. Nah, jadi kalaupun kita tukar posisi unsurnya, maka akan memiliki makna yang sama. Sehingga banyak cara untuk menentukan kejadiannya, dihitung dengan rumus kombinasi N dari NR, yaitu N faktorial dibagi dengan R faktorial dikali N dikurang R faktorial. Jadi kalau adik-adik mau memperhatikan perbedaan rumus antara kombinasi dengan permutasi, itu terletak pada bagian penyebutnya yang dikalikan dengan R faktorial. Nah, itu saja untuk letak perbedaannya. Jadi kembali bahwa kombinasi tidak memperhatikan urutan. Nah, untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal yang pertama. Nah, jadi di sini diberikan dari 10 orang, berapa cara memilih 3 orang untuk menjadi pengurus suatu organisasi. Berarti kalau kita identifikasi, kita ketahui bahwa unsurnya yang diberikan adalah 10. Kemudian yang akan dibentuk yaitu R-nya sebanyak 3 orang. Nah, konteks yang pertama ini hampir sama dengan permutasi pada sesi yang kedua. Nah, hanya saja di sesi yang sebelumnya pada permutasi, pengurus yang terpilih itu dispesifikan. Ada ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, ketika dispesifikan pengurus yang akan dipilih, maka dia masuk konteks permutasi. Sementara ketika hanya pengurus saja yang akan dipilih tanpa ada spesifikasinya, pengurus apa yang akan dipilih, maka masuk konteksnya kombinasi. Nah, berarti ini tidak perlu kita perhatikan urutannya. Sehingga untuk menghitung banyaknya kejadian, berarti permutasi 3 dari 10. Nah, kalau kita jabarkan, kita akan peroleh 10 faktorial dibagi dengan 3 faktorial dikali dengan 10 dikurangi dengan 3 faktorial. Kalau kita sederhanakan diperoleh 10 faktorial dibagi dengan 3 faktorial, kemudian 10 kurang 3 yaitu 7 faktorial. Nah, kalau adik-adik benar dalam menjabarkan rumus kombinasinya, maka akan kita dapati bahwa jumlah yang penyebut akan sama dengan yang pembilangnya. Sama-sama 10 kalau kita jumlahkan. Nah, kalau misalkan berbeda berarti cek kembali. Mungkin ada yang salah dalam proses perhitungannya. Nah, kalau kita jabarkan 10 faktorial, berarti 10 dikali 9 dikali dengan 8 dikali 7 faktorial. Nah, kemudian dibagi dengan 3 kali 2 kali 1 dikali dengan 7 faktorial. Nah, untuk 7 faktorialnya, karena tidak uraikan, karena kita bisa mencoret antara 7 faktorial di pembilang dan penyebutnya. Sehingga kita peroleh hasilnya. Ini juga masih bisa kita sederhanakan antara 3 dengan 9 kita peroleh 3. Kemudian 8 dengan 2 bisa juga kita sederhanakan, kita peroleh hasilnya yaitu 4. Sehingga kalau kita kalikan semua nilainya,
kita akan peroleh hasilnya yaitu 10 dikali 3 dikali 4, hasilnya adalah 120. Jadi ada 120 cara untuk memilih pengurus dari 10 orang yang ada, gitu ya. Oke, semoga adik-adik bisa memahaminya. Nah, selanjutnya kita ke soal yang kedua. Nah, ini konteks yang berbeda lagi. Nah, seorang siswa diminta mengerjakan 7 soal dari 10 soal yang ada. Nah, berarti boleh kita tulis di sini. N yang diberikan kan ada 10. Nah, yang diminta untuk mengerjakannya adalah 7 soal. Berarti di sini diketahui R-nya yaitu sebanyak 7. Nah, kemudian tidak sampai di sini. Itu ada syarat lanjutannya, di mana yang bernomor ganjil itu wajib dikerjakan. Nah, yang mana saja yang bernomor ganjil dari 1 sampai 10, berarti yang bernomor ganjil itu kan ada 1, kemudian ada 3, ada 5, ada 7, dan ada 9. Ini totalnya ada 5 pilihan. Ya. Oke. Sehingga karena di sini 5 yang ganjil ini wajib dikerjakan, maka kita harus mengurangi masing-masing 5 di sini. Dikurangi 5, dikurangi juga 5. Karena yang 5 ini tidak perlu lagi kita pilih. Nah, sehingga hasilnya kita peroleh yaitu untuk N-nya sebanyak 5 dan R-nya sebanyak 2. Jadi tinggal membutuhkan 2 soal dari 5 soal yang ada. Di mana 5 soal ini tentunya yang bernomor genap. Maka banyaknya cara yaitu bisa kita hitung dengan rumus kombinasi 2 dari 5. Maka kalau kita jabarkan sesuai dengan rumus kombinasi, akan diperoleh 5 faktorial dibagi dengan 2 faktorial. 5 dikurang 2, kita peroleh 3 faktorial. Nah, kalau misalkan adik-adik sudah lancar, maka ini bisa kita coret 3 dengan 5, berarti ambil di atasnya 3. Yaitu ada 5 dikali dengan 4, sisa kita bagi dengan 2. Nah, kalau kita coret lagi antara 4 dengan 2, maka kita akan peroleh 2 di sini, sehingga 5 kali 2 yaitu ada 10. Jadi ada 10 cara untuk memilih 2 soal dari 5 soal genap yang tersisa. Nah, selanjutnya kita ke soal berikutnya. Nah, yaitu soal yang ketiga. Nah, dalam suatu kotak terdapat 5 bola merah. Bisa kita tulis bola merah itu sebanyak 5. Oke, kemudian terdapat 4 bola hijau. Hijaunya ada 4. Kemudian jika diambil 3 bola dengan syarat 2 bola merah dan 1 bola hijau, berarti diambil 2 merah dan 1 hijau. Maka berapa cara memilih bola tersebut? Nah, berarti untuk memilih bola yang dimaksud kita menggunakan kombinasi. Nah, berarti kita lihat dulu, kalau misalkan akan diambil bola warna merah, berarti kan kita ambil 2 dari 5 bola yang ada. Berarti kombinasi 2 dari 5. Nah, kemudian kita kalikan dengan kombinasi warna hijau yang akan diambil, yaitu 1 dari 4 bola hijau yang ada. Berarti kombinasi 1 dari 4. Nah, kenapa di sini kita kalikan? Karena pengambilan bola ini kan bisa terjadi secara bersamaan atau bisa di mix and match kan. Nah, bisa saja bola hijau dulu diambil, kemudian bola warna merah, dan maknanya akan sama. Sehingga ini ada sedikit konteksnya kaidah perkalian yang digunakan. Nah, sehingga kalau kita jabarkan, ini 5 faktorial, 2 faktorial, kemudian 3 faktorial dikalikan dengan 4 faktorial, kemudian 1 faktorial dan 3 faktorial. Nah, di soal nomor 2 sebelumnya, sudah kita peroleh bahwa 5 kombinasi 2 dari 5 yaitu sama dengan 10. Boleh langsung saja kita tulis. Kemudian sisa dikalikan dengan
kombinasi 1 dari 4, yaitu 4. Nah, jadi di sini ada sedikit cara cepat untuk bisa diperhatikan. Nah, kalau misalkan ada kombinasi 1 dari N, itu hasilnya boleh langsung ditulis sama dengan N. Nah, ataukah kombinasi dari N dikurang 1 dari N, atau berselisih 1 dari jumlah N-nya, maka hasilnya juga langsung N. Oke, adik-adik bisa perhatikan ini ya untuk memudahkan perhitungannya. Nah, sehingga kalau kita jabarkan, kita akan memperoleh ada 40 cara untuk memilih 3 bola dengan syarat 2 bola merah dan juga 1 bola hijau. Oke, semoga bisa dipahami sampai di sini. Nah, berikutnya, soal yang berkaitan dengan konteks yang ketiga, yaitu dalam satu kotak terdapat 5 bola merah. Oke, kita tulis kembali, bola merahnya ada 5, kemudian bola hijaunya ada 4. Nah, kemudian sama dengan yang tadi, itu akan diambil 3 bola. Nah, hanya di sini syaratnya yaitu minimal ada 2 warna merah. Nah, jadi adik-adik perhatikan, kalau misalkan dalam soal yang ditanyakan memiliki kata superlatif, contohnya misalkan minimum, maksimum, setidaknya, paling banyak, paling sedikit, dan juga kata-kata yang lainnya. Berarti ini memberikan informasi kepada kita bahwa terdapat beberapa kemungkinan untuk menentukan kejadian minimal 2 bola merah. Nah, berarti kan bisa kita ketahui kejadian pertamanya atau kemungkinan pertamanya adalah kita mengambil 2 merah, kemudian 1 hijau. Nah, ini kan masih masuk syaratnya minimal 2 merah. Kemudian kita kan juga masih bisa mengambil 3 warna merah. Gitu kan? Karena di sini hanya minimal 2 merah. Berarti boleh dong ketiga-tiganya warna merah. Nah, berarti hanya ada 2 kemungkinan ya. Karena yang akan diambil kan 3 bola. Kalau misalkan diambil 4 bola, itu akan menyalahi soalnya ya. Oke, berarti kita ada 2 kemungkinan. Nah, berarti kalau misalkan ada 2 kemungkinan, sisa kita jabarkan masing-masing setiap kemungkinannya. Baru kita jumlahkan. Oke, berarti kemungkinan pertama itu kombinasi 2 dari 5 untuk mengambil bola warna merah dikalikan dengan kombinasi 1 dari 4 untuk mengambil bola warna hijau. Nah, ini sama dengan yang soal sebelumnya, kita peroleh hasilnya yaitu sama dengan 40. Nah, kemudian untuk kemungkinan yang kedua, berarti boleh kita mengambil 3 merah, berarti kan ini makna tersiratnya yaitu 0 hijau, berarti ini kombinasi 3 dari 5, kemudian dikali kombinasi 0 dari 4. Nah, berarti kalau kombinasi 0 dari berapapun nilai N-nya, maka hasilnya akan sama dengan 1. Nah, berarti kalau kita jabarkan ini, 5 faktorial dibagi dengan 3 faktorial, oke, dikali 2 faktorial, dikali dengan 1, untuk kombinasi 0 dari 4. Nah, makanya kalau kita jabarkan, kita akan memperoleh hasil, ini tadi hasilnya adalah 4 dikali 5, kemudian kita bagi 2, hasilnya sama dengan 10. 10 dikali 1 sama dengan 10. Nah, sehingga total cara untuk memilih bola tersebut dengan syarat minimal 2 bola merah, yaitu kita tambahkan antara kemungkinan pertama dan kemungkinan yang kedua. Berarti kita tambahkan 40 ditambahkan dengan 10. Berarti hasilnya adalah 50 cara. Oke, jadi untuk kombinasi itu kita tidak memperhatikan urutan. Karena kalaupun kita balik urutan antara unsur yang pertama dengan unsur yang lainnya, itu akan memberikan makna yang sama. Nah, sehingga penting untuk memperhatikan setiap kejadiannya, ya, apakah memperhatikan urutan atau tidak.
Oke, itu aja untuk hari ini. Semoga dapat dipahami dan jangan lupa untuk selalu membiasakan, membudayakan untuk mereview setiap materi yang diberikan agar materinya dapat lebih dipahami dalam jangka waktu yang lama. Oke, sekian dari Kak Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.